Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita masih membahas penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi. Kali ini kita akan membahas pengaruh subsidi terhadap equilibrium. Nah, apa itu subsidi? Subsidi merupakan bentuk bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah terhadap sebuah bisnis tertentu atau sektor ekonomi tertentu. Nah, dalam matematika, subsidi disimbolkan dengan S. Sebagaimana pajak, subsidi juga akan mempengaruhi jumlah penawaran, yaitu akan menambah jumlah penawaran barang di pasar. Karena produsen mendapatkan tambahan dana sehingga jumlah produksinya semakin banyak. Hal tersebut akan berakibat fungsi penawarannya menjadi berubah, sedangkan fungsi permintaannya tidak mengalami perubahan. Nah, bagaimana perubahan fungsi penawaran akibat adanya subsidi tersebut? Kita akan coba bahas. Sebagaimana dalam pajak, perubahan fungsi penawaran ada dua metode. Jika fungsi penawarannya berbentuk Q fungsi P, sebagaimana kita lihat di sebelah kiri, maka perubahan fungsi penawaran tersebut menggunakan rumus Q sama dengan A plus BS plus BP. Jadi subsidi kita kalikan dengan P-nya. Sedangkan jika penawarannya berbentuk P fungsi Q, maka perubahan fungsi penawarannya menggunakan rumus sebelah kanan, P sama dengan A min S plus PQ. Tentu saja akibat perubahan fungsi penawaran tersebut, equilibrium barang tersebut akan menjadi berubah. Bagaimana perubahan equilibrium tersebut? Kita coba pelajari. Sebelumnya kita lihat dari kedua fungsi penawaran tersebut. Jika kita perhatikan, maka yang mengalami perubahan adalah A-nya atau konstantanya, sehingga kedua kurva tersebut akan memotong sumbu P pada dua titik yang berbeda. Kemudian B-nya jika kita perhatikan tidak mengalami perubahan. Itu artinya kedua kurva tersebut merupakan dua garis sejajar. Kita lihat ilustrasinya. Berikutnya kita lihat perubahan equilibriumnya. Jika sebelum subsidi equilibriumnya di titik E dan harganya sebesar PE, sedangkan jumlah keseimbangannya sebesar QE, maka setelah subsidi keseimbangannya akan berpindah pada titik E aksen dan jumlah keseimbangan serta harganya mengalami perubahan. Kita lihat harganya mengalami penurunan menjadi PE aksen, sedangkan jumlah keseimbangannya mengalami peningkatan menjadi QE aksen. Berikutnya kita lihat contoh. Diketahui fungsi permintaan barang ABC adalah QD sama dengan 15 min P, sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 6 plus 2P. Terhadap barang tersebut, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp1,5 per unitnya. Anda diminta menghitung equilibrium barang ABC tersebut sebelum maupun sesudah subsidi, kemudian menggambarkan kurvanya. Langkah pertama, kita menghitung equilibrium sebelum subsidi. Seperti biasa kita sandingkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran, kemudian kita pindah ruas elemen yang sama. Selanjutnya kita mendapati hasil harga equilibrium sebelum adanya subsidi adalah Rp7. Selanjutnya harga equilibrium tersebut kita masukkan ke fungsi permintaan maupun fungsi penawaran, maka akan kita dapatkan jumlah equilibrium, yaitu 8 unit. Langkah berikutnya, kita mengubah fungsi penawaran. Ada dua rumus tadi. Coba kita praktekkan semua. Jika fungsi penawarannya berbentuk Q fungsi P seperti contoh berikut, maka kita menggunakan rumus QS sama dengan A plus BS plus BP. Sehingga kita masukkan berikut subsidinya, yaitu Rp1,5 per unit. Maka kita akan mendapatkan fungsi penawaran yang baru setelah adanya subsidi adalah QS sama dengan min 3 plus 2P. Berikutnya kita mengubah fungsi penawaran jika berbentuk P fungsi Q. Rumusnya adalah P sama dengan A min S plus PQ. Kita masukkan S-nya sebesar Rp1,5 per unit, maka fungsi penawarannya adalah P sama dengan 1,5 plus 0,5 Q. Kemudian karena fungsi permintaannya berbentuk Q fungsi P, maka kita ubah bentuk lagi sehingga fungsi penawaran yang baru setelah adanya subsidi dalam bentuk Q fungsi P adalah
QS sama dengan min 3 plus 2P. Hal tersebut sama ketika kita menghitung dengan rumus Q fungsi P sebelumnya. Berikutnya, kita menghitung equilibrium setelah adanya subsidi. Di sana kita lihat ada dua fungsi penawaran, yaitu fungsi penawaran sebelum subsidi dan fungsi penawaran setelah subsidi. Equilibriumnya kita sandingkan fungsi permintaan dengan fungsi penawaran yang baru, yaitu setelah adanya subsidi. Kita hitung, kita dapatkan harga keseimbangan yang baru adalah Rp6. Kemudian harga keseimbangan tersebut kita masukkan ke dalam fungsi permintaan ataupun fungsi penawaran. Kita akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu jumlah keseimbangannya adalah 9 unit. Selanjutnya kita gambarkan kurvanya. Fungsi permintaannya kita gambarkan terlebih dahulu. Kemudian fungsi penawarannya sebelum adanya subsidi. Nah, dari perpotongan dua kurva tersebut kita akan mendapatkan equilibrium di mana harganya 7, jumlah keseimbangannya 8. Berikutnya, karena adanya subsidi, maka fungsi penawarannya akan bergeser. Jadi berpindah ke sebelah kanan. Hal tersebut menyebabkan equilibrium akan bergeser ke titik E aksen, sedangkan harganya akan menjadi Rp6. Kemudian jumlah keseimbangannya menjadi 9 unit. Jadi bisa kita simpulkan, akibat adanya subsidi, maka harga akan menjadi turun, sedangkan jumlah keseimbangannya menjadi bertambah. Selanjutnya kita menghitung pembagian subsidi antara konsumen dan produsen. Subsidi sebesar Rp1,5 tersebut, besaran subsidi yang dinikmati oleh konsumen, kita bisa menghitung dengan rumus selisih antara harga keseimbangan sebelum adanya subsidi dikurangi dengan harga keseimbangan setelah subsidi. Sehingga dalam contoh tersebut kita bisa lihat bahwa subsidi yang dinikmati oleh konsumen sebesar Rp1, sedangkan subsidi yang dinikmati oleh produsen adalah selisih antara besaran subsidi dikurangi dengan subsidi yang dinikmati oleh konsumen, yaitu S min SK, sehingga produsen menikmati Rp0,5 dari besaran subsidi Rp1,5 tersebut. Berikutnya, pemerintah harus mengeluarkan besaran subsidi dengan rumus QE aksen kali S, yaitu jumlah keseimbangan yang baru dikalikan dengan besaran subsidi per unitnya, sehingga pemerintah harus mengeluarkan Rp13 dalam program subsidi tersebut. Berikutnya, contoh berikut bisa Anda pergunakan untuk lebih memahami pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.